Halo Pels, kembali lagi bersama Klinik Mutiara Cikutra bersama saya Bidan Fitri. Kali ini akan membahas mengenai jadwal untuk kunjungan kehamilan. Oke, untuk mengetahui info yang selanjutnya, simak terus videonya sampai akhir ya. Nah, Mams, sebenarnya untuk jadwal kontrol kehamilan ini idealnya adalah setiap bulan. Setiap bulan Mams memeriksakan diri begitu Mams mengetahui terlambat datang bulan dan juga begitu Mams mengetahui bahwa Mams telah positif setelah tes pack. Nah, namun dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan edisi revisi 2021 ini adalah Mams bisa memeriksakan diri minimal selama kehamilan itu 6 kali. 6 kali, kemudian 2 kali diperiksa oleh dokter spesialis kandungan pada trimester pertama dan juga pada trimester ketiga. Nah, untuk trimester sendiri ini dibagi menjadi 3. Trimester pertama itu usia kehamilan 1-3 bulan. Trimester 2 ini usia kehamilan 4-7 bulan. Kemudian trimester 3 ini usia kehamilan 7 sampai dengan 9 bulan. Nah, di dalam buku KIA ini sendiri, pembagian 6 kali kunjungan kehamilannya ini adalah 1 kali trimester 1, 2 kali trimester 2, dan 3 kali trimester 3. Idealnya seperti yang tadi, setiap bulan sampai dengan 7 bulan, kemudian dari 7 sampai dengan 9 bulan atau sampai aterem atau sampai 37 minggu itu 2 kali dari 7 sampai 37. Nah, dari 37 minggunya itu setelah aterem atau setelah matang, Mams bisa memeriksakan diri minimal 1 minggu. Ini untuk memantau kemajuan dari kehamilannya seperti itu. Nah, namun apabila ternyata pada perjalanannya Mams memiliki keluhan atau terutama tanda bahaya yang perlu Mams pantau atau perlu Mams waspadai itu misalnya jika ternyata gerakan janinnya berkurang, tidak seperti sebelumnya, biasanya aktif kok tiba-tiba hari ini jadi berkurang sama sekali atau bahkan tidak ada gerakan sama sekali. Itu juga salah satu clue atau tanda bahwa Mams harus segera memeriksakan diri. Kemudian apabila terjadi pendarahan, baik itu pendarahan pada hamil muda ataupun misalnya hamil tua, Mams harus cepat-cepat memeriksakan diri. Kemudian apabila selanjutnya demam apalagi misalnya demamnya sudah lama sampai 2-3 hari tidak diperiksakan atau tidak minum obat, itu cepat-cepat diperiksa. Kemudian yang selanjutnya apabila ternyata terdapat bengkak nih di tangan, di kaki, di wajah, apalagi disertai kejang, itu cepat-cepat diperiksa. Kemudian yang selanjutnya apabila keluar air ketuban sebelum waktunya, baik itu kehamilan muda, misalnya kehamilan baru 6 bulan tapi ketubannya udah keluar, cepat-cepat diperiksa. Kemudian ada lagi selain tanda bahaya yang perlu mewaspadai itu misalnya masalah lain di dalam kehamilan seperti keputihannya berbau apalagi sampai berwarna, dikhawatirkan ini infeksi. Kemudian Mams memiliki kecemasan yang sangat berlebihan hingga Mams sulit tidur, kurang istirahat dan mempengaruhi psikis apalagi sampai mempengaruhi tindakan Mams, itu harus segera diperiksa. Kemudian yang selanjutnya apabila ternyata Mams juga batuk nih, batuknya itu lama hampir dari 2 minggu, itu cepat-cepat diperiksakan. Intinya adalah Mams merasa ada kejanggalan pada diri Mams dan juga pada Dede, cepat-cepat diperiksa. Terutama apalagi misalnya Mams memang sudah waktunya untuk bersalin dan ada tanda-tanda persalinan, itu cepat-cepat diperiksa. Prinsipnya adalah agar tanda bahaya masalah yang Mams rasakan itu bisa segera teratasi sesegera mungkin. Seperti itu. Oke, semoga Mams kehamilannya sehat selalu, disehatkan ibu dan dedenya ya. Seperti itu. Nah, jadi itulah beberapa waktu yang perlu Mams perhatikan. Kapan Mams harus memeriksakan diri dan kapan Mams harus menenangkan diri. Sebelum memeriksakan diri tentunya Mams harus tenang dulu nih agar di jalannya
aman, santai, dan juga selamat sampai tujuan, seperti itu. Apabila Moms ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar, boleh via DM ke Klinik Mutiara Ciputra. Semoga video ini bermanfaat bagi Moms semua dan yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga bagikan ke teman-teman Moms untuk mengetahui isi dari video ini. Sampai jumpa!